Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Sulasri dengan nomor induk mahasiswa 23810701113 dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6 kelas D. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pengembangan STEM di MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Nur Atikoh. Untuk studi kasus 1, pada studi kasus pertama, guru kelas 5 MI menggunakan video animasi 3D tentang cara kerja roda gigi dari YouTube selama 15 menit. Setelah menonton video, siswa diminta merakit roda gigi sederhana dari kardus bergerigi. Namun, sekitar 70% siswa itu gagal merakit karena belum memahami hubungan antara jumlah gigi dan kecepatan putaran roda gigi. Menurut saya, kegagalan ini terjadi karena siswa belum bisa menghubungkan apa yang mereka lihat di video dengan kegiatan merakit secara langsung. Walaupun mereka sudah melihat animasi roda gigi berputar, ternyata mereka tuh terkadang masih kesulitan saat harus mempraktikannya sendiri. Lalu kesenjangan pertama adalah antara melihat dan melakukan. Saat menonton video, siswa hanya melihat bagaimana roda gigi bekerja. Namun ketika merakit, mereka harus memilih roda gigi yang tepat, memasangnya, dan memastikan roda gigi bisa berfungsi. Jadi melihat saja tidak cukup untuk membuat siswa bisa langsung praktik. Lalu kesenjangan kedua adalah antara melihat proses dan memahami konsep. Dalam video, siswa melihat roda gigi dengan ukuran yang berbeda-beda berputar, tetapi mereka belum tentu memahami mengapa roda gigi yang jumlah giginya lebih sedikit atau lebih banyak itu bisa mempengaruhi kecepatan putaran. Akibatnya, mereka hanya tahu hasilnya, tapi gak memahami apa penyebabnya. Lalu kesenjangan ketiga adalah antara kondisi di video dan kondisi nyata. Di video, roda gigi bergerak dengan lancar dan sempurna, sedangkan saat menggunakan kardus, siswa harus menghadapi berbagai kendala, seperti pemasangan yang kurang pas atau roda gigi yang tidak berputar dengan baik. Pengalaman seperti ini hanya bisa didapatkan saat praktik langsung. Lalu jika dibandingkan antara media video dan media realita, tentu memiliki perbedaan. Dari segi kemampuan memanipulasi variabel, video hanya menampilkan kondisi yang sudah dibuat sehingga siswa tidak bisa mengubah ukuran atau jumlah gigi dan roda gigi. Sedangkan pada media realita, siswa bisa mencoba sendiri berbagai ukuran dan susunan roda gigi untuk melihat hasilnya. Lalu dari segi umpan balik, video hanya memberikan informasi satu arah. Jika siswa salah memahami, video tidak langsung memberikan tahu apa kesalahannya. Berbeda dengan media realita, ketika siswa salah memasang roda gigi, mereka langsung melihat bahwa roda gigi tidak berfungsi dengan baik, sehingga mereka bisa segera memperbaikinya. Lalu dari segi pengalaman multisensorik, video hanya melibatkan penglihatan dan pendengaran. Sementara itu media realita melibatkan lebih banyak indera karena siswa ini bisa melihat, memegang, menyentuh, dan menggerakkan benda secara langsung. Hal ini membuat pemahaman siswa menjadi lebih kuat. Lalu studi kasus 2. Pada studi kasus kedua, guru kelas 3 MI menggunakan poster besar yang berisi gambar siklus air untuk mengajarkan topik membuat alat penampung air hujan sederhana. Setelah melihat poster selama 10 menit, siswa diminta membuat alat dari botol bekas. Namun kebanyakan siswa hanya meniru bentuk botol yang ada di poster tanpa memahami konsep penguapan dan pengembunan. Menurut saya, poster memiliki beberapa keterbatasan untuk menjelaskan konsep siklus air. Pertama, poster kurang mampu menjelaskan hubungan sebab akibat antar proses. Siswa memang bisa melihat gambar penguapan, pengembunan, dan juga hujan. Tapi siswa belum tentu memahami bahwa panas matahari menyebabkan air menguap, lalu uap air berubah menjadi awan dan akhirnya turun sebagai hujan. Kedua, poster tidak dapat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air seperti suhu, sinar matahari, angin, dan kelembaban udara. Karena gambar pada poster bersifat tetap, siswa tidak bisa melihat bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses yang terjadi. Ketiga, poster juga tidak dapat menunjukkan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Siklus air sebenarnya berlangsung secara bertahap, tetapi pada poster semua proses ditampilkan sekaligus dalam satu gambar. Akibatnya, terkadang siswa tuh sulit memahami bagaimana proses itu berlangsung dari awal sampai akhir. Lalu,
Menurut saya, guru juga melakukan beberapa kesalahan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, guru menganggap bahwa melihat gambar itu sudah cukup untuk membuat siswa memahami konsep. Padahal anak kelas 3 tuh terkadang lebih mudah belajar dari pengalaman langsung dan benda nyata. Lalu yang kedua, siswa langsung diminta membuat alat tanpa melakukan percobaan terlebih dahulu. Misalnya, guru tuh sebenarnya bisa dulu tuh menunjukkan percobaan sederhana tentang penguapan dan pengembunan agar siswa tuh akan memahami konsepnya sebelum membuat alat. Lalu yang ketiga, poster yang terlalu menarik justru membuat siswa lebih fokus pada gambar yang mereka lihat. Akibatnya mereka hanya meniru bentuk botol yang ada di poster tanpa memahami fungsi dan cara kerjanya. Jadi menurut saya masalah utamanya pada kasus ini tuh adalah siswa hanya melihat gambar tanpa mendapatkan pengalaman langsung. Akibatnya mereka tuh bakal lebih sering mengingat bentuk yang ada di poster daripada memahami konsep siklus air yang sebenarnya. Untuk kelas 3, pembelajaran akan lebih efektif jika disertai demonstrasi atau percobaan sederhana sebelum mereka tuh diminta membuat sebuah produk atau alat. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.